told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, seperti biasa aku mau share lagi belanja mingguan hemat. Nah ini udah terlihat ya teman-teman, ini kulkasku udah kosong kayak gini. Nah lanjut aku mau belanja mingguan, yang pastinya belanja mingguan hemat seperti biasa ya teman-teman. Nah untuk kali ini aku belanjanya di pasar, yaitu Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung. Ini aku sedang dalam perjalanan menuju ke pasarnya. Dan di pagi hari ini terlihat embun di mana-mana. Ini rasanya adem banget karena berhubung di kampungku ini juga dikelilingin dengan perkebunan karet, jadi rasanya dingin banget. Nah ini padahal udah jam 8-an tapi embun atau kabutnya ini masih tebal seperti ini ya teman-teman. Mungkin karena malam sebelumnya itu hujan terus ya teman-teman, walaupun hujannya nggak deres, tapi pada akhirnya waktu pagi seperti ini. Nah seperti biasa juga di video ini juga aku mau share lagi cara atau tips untuk food prepnya atau cara penyimpanannya supaya lebih awet. Jadi teman-teman tonton terus video ini sampai selesai ya, jangan skip videonya dan jangan skip iklannya. Pokoknya aku setiap keluar dari kampung atau menuju ke kota aku pasti melewati jalan ini terus. Karena letak rumahku itu di kabupaten ya teman-teman, yaitu Kabupaten Lampung Selatan. Nah itu deket banget dengan Bandar Lampung, jadi aku kalau kemana-mana atau mau belanja gitu pasti langsung ke Bandar Lampung karena yang lengkap. 15 menit kemudian aku udah sampai di pasarnya. Nah seperti ini suasana pasarnya teman-teman. Untuk teman-teman yang tahu pasar ini boleh komen di bawah. Di pasar ini selain lengkap juga harganya murah-murah. Pertama-tama aku mau beli lauk-lauknya dulu. Untuk kali ini aku nggak beli ayam ya teman-teman, karena ayam ini harganya lagi naik daun banget. Nah jadi suamiku dan anakku nge-request minta kepala ayam aja seperti biasa. Nah rencana nanti mau aku buat kepala bakar atau kepala crispy. Nah lanjut aku mau beli persayurannya. Nah ini aku di tempat sayur yang langganan karena di sini selain segar-segar harganya juga murah. Dan gak lupa juga pesanannya anakku yaitu tomat untuk dibawa bekal sekolahnya. Jadi tuh Altu kalau sekolah pasti harus ada tomatnya ya teman-teman. Dan tomat itu harus mentah, nggak boleh dimasak. Jadi harus ada potongannya terus tiap hari. Kalau nggak dia nggak bakal mau makan bekalnya. Nah lanjut aku mau food prep. Sebelumnya siapkan food container, tisu, talenan, dan pisau. Nah pertama-tama aku siapkan 3 food container seperti ini. Aku mau simpan kepala ayamnya terlebih dahulu. Untuk kepala ayam ini aku beli 1 kg harganya 12.000. Aku bagi menjadi 3 porsi masak seperti ini. Ini alhamdulillah dapatnya banyak ya teman-teman. Nah itu ada yang nggak ada kepalanya, itu bakal aku mau buat campuran sayur sop. Nah ini seperti ini aja penyimpanannya. Yang penting semua lauknya dicuci sampai bersih. Nanti simpannya di freezer. Kalau mau memasak turunkan ke chiller selama semalaman. Nah kemudian aku beli ikan wader. Ini ikan sungai ya teman-teman. Aku belinya setengah kilogram, harganya 10.000. Aku bagi menjadi 2 porsi masak seperti ini. Dan udah aku bersihkan kotorannya dan udah aku bilas sampai benar-benar bersih. Lanjut aku siapkan lagi 2 food container. Aku beli usus ayam setengah kilogram, harganya 12.000. Ini naik juga ya teman-teman, karena biasanya tuh harganya cuma 10.000 dan ini harganya 12.000. Karena berhubung emang lagi naik harga perayaman, dan telur pun juga naik ya teman-teman. Nah lanjut aku tutup semuanya dan langsung aku masukkan ke freezer supaya nggak bau amis dan nggak mengundang lalat pastinya. Insya Allah ini bakalan cukup untuk 1 minggu ke depan. Pokoknya untuk lauknya disesuaikan dengan kebutuhan atau kesukaan keluarga masing-masing ya teman-teman. Ini nggak bisa dijadikan patokan karena kebutuhan tiap keluarga pasti beda-beda. Nah lanjut aku mau bongkar persayurannya. Untuk total belanja kali ini masih sama, yaitu Rp70.000. Yang pertama itu aku beli daun singkong harganya 2.000, kemudian pepaya
mentah tapi udah tua ya teman-teman, harganya 5.000 dapat 2 buah. Tahu kopong untuk buat tahu bunting 5.000, sawi putih 400 gram 5.000, tempe 2 papan 2.000, paket sayur sop 3.000, kacang panjang 3.000, tomat 1/4 kg 3.000, 3 buah bihun seperti ini 3.000, cabai merah dan cabai rawit hijau 5.000. Dan alhamdulillah ini juga aku dapat oleh-oleh dari mbakku dari kampungnya, yaitu gula merah, dan mau aku food prep sekalian supaya rapi. Oke lanjut, mau aku food prep. Nah pertama aku mau simpan percabeannya. Untuk cabai ini benar-benar habis ya teman-teman, jadi aku mulai dari awal lagi. Aku siapkan food container yang aku alasi dengan tisu. Cara penyimpanannya, tangkai cabainya harus dibuang terlebih dahulu seperti ini. Nah kalau sudah langsung dimasukkan aja. Simpannya dalam keadaan kering ya teman-teman, nanti cucinya kalau mau memasak. Kemudian tambahkan 2 siung bawang putih supaya lebih awet lagi. Nah nanti atasnya dialasi lagi dengan tisu supaya lebih awet. Kemudian aku mau simpan pakai sayur sopnya. Siapkan food container yang dialasi dengan tisu. Kemudian aku buka dulu dan mau aku bongkar dulu. Aku kasih tahu ya teman-teman, ini isinya apa aja. Oh ya, untuk cabai itu pilih cabainya masih segar aja ya. Kalau ada yang busuk harus langsung dibuang supaya nggak menular busuknya ke cabai yang lainnya. Untuk paket sayur sopnya, pertama ini ada buncis, kemudian ada wortel, ada kentang yang ukuran kecil seperti ini. Dan ini masih ada buncisnya lagi. Kemudian ada kol, daun bawang, dan seledri pastinya. Nah untuk cara penyimpanannya ini sama, simpannya dalam keadaan kering, nanti cucinya kalau mau memasak aja. Nah pertama aku simpan kolnya, ini nggak aku potong-potong, langsung aku lipat-lipat seperti ini aja, karena berhubung nanti kolnya tuh kan aku nggak pakai semua ya teman-teman, nanti jadi sebagian ada yang mau aku buat tahu bunting. Nah simpan seperti ini aja. Untuk daun bawangnya buang akarnya terlebih dahulu, nanti simpannya di chiller atau kulkas bawah. Untuk cabenya juga nanti simpannya di chiller ya teman-teman. Kemudian aku mau simpan kacang panjang. Siapkan food container yang dialasi dengan tisu. Pertama-tama mau aku buang dulu tangkai kacang panjang seperti ini ya teman-teman, karena ini bagiannya keras banget kalau dimakan. Kemudian lanjut aku potong-potong. Kalau untuk kacang panjang ini kalau dipotong-potong seperti ini juga bakalan tetap awet. Nah seperti ini. Untuk ujungnya juga nanti dibuang juga. Lanjut masukkan ke food containernya, nanti simpannya di chiller atau kulkas bagian bawah. Kemudian lanjut untuk penyimpanan tomat, cukup mudah. Siapkan food container, alasi dengan tisu, langsung dimasukkan seperti ini dalam keadaan kering. Untuk tangkainya ini nggak aku buang ya teman-teman, karena menurutku kalau tangkainya masih ada seperti ini bisa lebih awet daripada tangkainya yang sudah hilang. Kemudian lanjut aku mau simpan tahu kopongnya. Ini sebenarnya udah matang ya teman-teman, cuma biasanya tuh kalau tahu seperti ini dibuat tahu bunting lebih enak. Nah simpannya seperti ini aja, nanti aku simpannya di chiller. Yang penting jangan lebih dari seminggu untuk tahu seperti ini ya. Lanjut untuk penyimpanan tempe. Untuk tempenya karena panjang, ini aku bagi menjadi 2 seperti ini dulu. Simpan langsung di food container yang nggak perlu dialasi dengan tisu. Untuk tahunya juga seperti itu, nggak perlu dialasi dengan tisu. Lanjut untuk penyimpanan sawi putih, siapkan food container, alasi dengan tisu. Ini langsung aku masukkan seperti ini aja berhubung muat. Untuk sawi putih ini aku simpan seperti itu aja, nggak aku potong-potong, karena kalau dipotong-potong itu lebih cepat busuknya ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk bihunnya, ini sepertinya bihun jagung, cuma tuh warungnya jualnya balan besar gitu, dan aku minta seperti ini aja. Ini kurang lebih 1/4 kilogram. Kemudian lanjut aku mau simpan daun singkongnya. Siapkan food container, alasi dengan tisu, aku buka ikatannya terlebih dahulu. Untuk cara simpannya, pilih bagian daunnya yang muda aja. Nah ini alhamdulillah semuanya muda, jadi aku ambil. Untuk yang keras ini harus langsung dibuang ya teman-teman, karena itu nggak enak banget. Makanya ini aku petik dengan menggunakan tangan, karena biar terasa itu mudah atau enggaknya dari batangnya. Lanjut aku masukkan seperti ini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau samaan food containernya dengan punyaku, nanti aku tuliskan link pembeliannya di description box ya.
Nah kebetulan untuk pepayanya ini berhubung gak muat, aku masukkan ke plastik seperti ini aja. Ini bakalan awet ya teman-teman, walaupun ini sebenarnya udah tua pepayanya, tapi bakalan awet kalau diletakkan di chiller. Untuk pepayanya itu nanti bakalan aku cacah dan aku masak tumis. Udah pernah aku share resepnya di video sebelumnya teman-teman, kalian bisa cek aja di bawah. Kemudian aku mau simpan gula merahnya. Ini alhamdulillah banget aku dapat gula merah banyak dari mbakku, katanya dari kampungnya dia. Alhamdulillah kalau segini udah beli berapa coba teman-teman. Nah ini aku iris-iris seperti ini supaya lebih mudah pakainya. Nanti simpannya di chiller atau kulkas bagian bawah. Oh ya teman-teman, untuk belanja mingguanku ini nggak bisa dijadikan patokan ya teman-teman, karena kebutuhan tiap keluarga beda-beda. Kalau aku ini kan untuk makan 3 orang, 2 orang dewasa dan 1 anak yang masih TK. Dan juga tuh budget tiap keluarga kan beda-beda ya teman-teman, jadi jangan disamakan satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Nah ini lanjut aku tutup semua food containernya, nanti langsung aku masukkan ke tempatnya masing-masing. Alhamdulillah untuk food container yang aku pakai ini cukup awet ya teman-teman, udah aku pakai bertahun-tahun dan alhamdulillah nggak ada yang rusak. Jadi teman-teman yang mau samaan denganku jangan lupa cek link pembeliannya di description box ya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga komen, like, dan share videoku ini. Dan semoga video kali ini selalu bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menginspirasi semua keluarga. Dan ini dia aku kasih lihat taplak kulkas yang aku beli ya teman-teman. Ini bagus banget, nanti aku tuliskan juga link pembeliannya di description box. Dan ini dia hasil food prepku, sudah tersusun rapi seperti ini. Nanti jadi nggak akan malas memasak karena semuanya udah disiapkan terlebih dahulu, dan masak tinggal satu-satu aja, tinggal dicuci dan langsung dimasak. Cukup sekian videoku kali ini, tunggu video-videoku selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.